Mari kita jujur, kenapa sistem KPI di perusahaan Anda terasa berat, mahal, dan bahkan bikin pusing? Jawabannya sederhana, di mana di sini Anda rasanya terlalu rajin membuat sejumlah list daftar belanjaan dan itu bukan strategi. Banyak HR bangga punya 500 jenis KPI yang unik untuk 500 karyawan. Dan sebagian besar direksi mungkin merasa senang karena merasa bahwa semua orang terpantau. Tapi coba deh, Anda tanya CFO Anda atau Direktur Keuangan Anda. Berapa sih sebenarnya biaya yang keluar untuk menyusun KPI atau bahkan mengaudit data tersebut? Berapa sih sebenarnya jam kerja produktif yang bahkan hilang hanya untuk mengisi form penilaian yang ujung-ujungnya malah cuma jadi formalitas di akhir tahun. Dan lebih parahnya lagi adalah karyawan atau bahkan para atasan di perusahaan Anda bisa jadi mereka malas menggunakannya karena terlalu ribet. Jadi kalau di sini Anda adalah seorang HR di perusahaan holding, di group of companies dengan berbagai lini bisnis di dalamnya, maka membuat KPI unik per individu itu tidak hanya melelahkan, tapi juga malah menurut saya menjadi sebuah kebodohan finansial. Dan hari ini kita akan stop, berhenti idealisme yang menurut saya kurang efisien. Di sini kita akan berbicara tentang role-based KPI, di mana role-based KPI ini fokus pada peran, bukan pada perasaan individu atau karyawan Anda. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa sih CFO Anda atau Direktur Keuangan Anda sering skeptis setiap kali HR bicara soal sistem manajemen performa atau performance management system? Karena bagi mereka, KPI ini seringkali bukan menjadi sebuah instrumen pertumbuhan, tapi malah menjadi beban operasional yang menyamar jadi strategi di perusahaan Anda. Dan jujur saja, CFO Anda benar. Sekarang mari kita hitung-hitungan secara brutal. Oke? Katakanlah Anda punya manajer dengan gaji level menengah misalnya, dan dia punya 10 bawahan. Dan masing-masing bawahannya punya 15 KPI unik. Setiap bulan, manajer ini butuh 2 jam per orang untuk verifikasi data, meeting penilaian, bahkan diskusi debat soal kenapa sih angka ini jadi merah. Dan itu menjadi 2 jam kerja per bulan. Hanya untuk satu manajer. Sekarang Anda bayangkan, Anda kalikan dengan jumlah manajer di sejumlah lini bisnis Anda. Kalikan dengan 12 bulan. Maka angka yang muncul di layar itu bukan biaya sistem, tapi itu adalah biaya duduk, gaji yang Anda bayar untuk orang-orang hebat, para manajer Anda yang seharusnya mereka itu memikirkan ekspansi bisnis, tapi malah justru terjebak menjadi seorang petugas administrasi data. Sekarang pertanyaannya, apakah data yang dihasilkan sebanding nggak sih dengan biaya untuk mendapatkannya? Dan seringkali jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena saat Anda punya 15 KPI, maka fokus Anda menjadi pecah. Dan di sini Anda sedang menciptakan yang namanya illusion of productivity. Apakah karyawan Anda sibuk? Yes, pasti. Tapi apakah mereka benar-benar menghasilkan nggak sih? Nah, ini belum tentu. Jadi ingat prinsip ini baik-baik bahwa sesuatu yang diukur secara berlebihan itu akan kehilangan maknanya. Maka jika Anda memberikan 15 target, let's say pada satu orang, maka sebenarnya ya Anda ini sedang memberikan nol prioritas. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa KPI yang efektif itu maksimal 3 atau paling mentok 5 titik. Lalu kalau lebih dari 5 gimana?
Nah, menurut saya itu bukan KPI, tapi itu adalah job description dan itu adalah daftar belanjaan. Itu adalah sebuah to-do list harian yang seharusnya sudah selesai tanpa perlu diukur secara khusus. Sekarang saya mau mengajak Anda refleksi ke perusahaan Anda sekarang. Berapa banyak sih dari KPI karyawan Anda yang memang sebenarnya hanya mengukur tanda kutip kesibukan? Misalnya, mengirim laporan tepat waktu. Nah, itu bukan kewajiban, bukan prestasi. Atau menghadiri meeting, itu prosedur, bukan hasil. Perusahaan membayar Anda untuk outcome atau hasil, bukan untuk activity atau kesibukan. Jadi di sini pilihannya hanya ada dua. Apakah Anda di sini terus membakar uang untuk memantau 15 hal yang tidak penting, atau Anda benar-benar berani memangkasnya jadi 3 hal yang benar-benar bisa mengubah angka di laporan laba rugi di akhir tahun. Dan CFO Anda atau direktur keuangan Anda sudah tahu jawabannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda memang cukup berani untuk mengeksekusinya? Sekarang kita lihat perbandingannya di layar Anda. Oke, di sebelah kiri adalah tabel A. Ini adalah kondisi mayoritas perusahaan di Indonesia. Ada 15 poin, tapi kalau kita bicara isi, isinya hanya sampah administratif. Absensi dimasukkan ke KPI. Kerapihan meja dimasukkan ke KPI. Dan hasilnya, karyawan Anda hanya akan berusaha dalam tanda kutip kelihatan kerja tanpa peduli apakah bisnis tersebut tumbuh atau tidak. Dan CFO Anda akan melihat ini sebagai biaya audit yang sia-sia. Nah, sekarang Anda lihat tabel B, ini adalah role based KPI. Kita di sini tidak lagi bicara tentang Budi atau Iwan, tapi kita bicara tentang fungsi sales admin. Di sini kita hanya mengukur 3 hal yang benar-benar memberikan dampak langsung kepada laporan keuangan. Yang pertama adalah kecepatan atau biarkan cash flow menjadi lancar. Lalu yang kedua, akurasi. Biar nggak ada biaya tambahan gara-gara salah kirim barang. Yang ketiga adalah produktivitas. Biar kita tahu tim kita makin lean dan efektif. Maka hanya dengan 3 poin ini, manajer tidak perlu lagi menghabiskan 2 jam untuk meeting penilaian. Cukup 5 menit, angka bicara. Dan itu selesai. Sisa waktunya, maka di sini Anda bisa menggunakannya untuk memikirkan strategi bagaimana sih mengalahkan kompetitor kita di industri yang sama. Itulah fungsi manajemen yang sebenarnya. Lalu bagaimana kita membedah kekacauan ini tanpa kemudian kita mengorbankan kualitas penilaian? Jawabannya adalah role based KPI. Ya. Banyak HR terjebak berpikir bahwa KPI itu harus personal seperti yang tadi saya ungkapkan di awal karena tiap orang itu unik. Dan menurut saya Anda salah paham. Karena kembali, di mata bisnis fungsi jawaban itu sifatnya standar. Bayangkan saja misalnya Anda adalah direksi di perusahaan holding, ya, dan Anda punya puluhan perusahaan dari berbagai sektor usaha. Mengelola KPI individu di sana tanpa adanya satu standarisasi itu ibarat mengelola 100 restoran franchise. Tapi di sini setiap koki di setiap cabang boleh tuh bikin resep dan standar kebersihan sendiri-sendiri. Dan hasilnya seperti yang bisa kita bayangkan, chaos, ya enggak?
dan yang pasti mahal harganya. Itu adalah sebuah konsekuensinya. Maka coba pikirkan ini. Di restoran manapun, peran seorang chef de party itu punya standar yang sama. Mau dia masak di cabang Jakarta atau misalnya di cabang Surabaya, ya tugasnya cuma tiga. Pertama adalah makanannya harus enak, maka itu berbicara quality. Lalu kemudian keluarnya harus cepat, ini berbicara speed. Dan dapurnya juga harus bersih, dan ini berbicara compliance. Inilah yang harus Anda terapkan di perusahaan Anda. Pertanyaannya, kenapa standarisasi berbasis peran ini adalah game changer bagi HR dan direksi? Yang pertama adalah benchmarking. Siapa koki terbaik Anda? Jika KPI semua admin sales di semua bisnis unit Anda, di semua sektor Anda disamakan, maka sesungguhnya Anda punya satu alat ukur yang fair, yang adil. Karena Anda bisa melihat kenapa sih admin di unit bisnis A bisa proses 100 PO, sementara di unit bisnis B cuma 20. Dan tanpa standar, unit B punya 1000 alasan. Ya, tapi dengan role based KPI, Anda punya yang namanya data intelijen. Di sini Anda bisa memindahkan resep sukses dari unit yang bisa dikatakan produktif ke unit yang lebih lemah. Yang kedua adalah internal equity atau keadilan tanpa debat. Nah, sering nggak sih Anda dengar karyawan mengeluh, aduh KPI saya kok lebih berat sih daripada bagian sebelah? Disitulah gunanya role base. Jadi saat targetnya standar berdasarkan peran, maka di sini subjektivitas menjadi hilang. Dan keadilan di sini bukan berarti bahwa kemudian setiap orang dinilai berbeda, tapi setiap peran yang sama memikul beban tanggung jawab yang sama. Nah, ini pada akhirnya akan mematikan nih politik kantor dalam sekejap di perusahaan Anda. Contoh praktisnya, untuk peran administratif di industri manapun dalam holding Anda, cukup Anda menggunakan 3 pilar ini. Yang pertama adalah akurasi atau quality, yaitu berapa banyak sih salah input yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah kecepatan atau speed. Berapa lama sih sebuah dokumen misalnya mengendap sebelum diproses? Oke. Kemudian yang ketiga adalah kepatuhan atau compliance. Di sini berbicara apa? Apakah dokumen lengkap nggak? Sesuai tidak dengan standar audit. Lalu kemudian agility, yaitu mengubah arah kapal dalam semalam. Dan menurut saya ini yang paling disukai direksi. Jadi jika tahun depan misalnya strategi besar holding berubah dari misalnya ekspansi ke efisiensi biaya, jadi Anda tidak perlu tuh yang namanya mengubah ribuan KPI individu satu persatu. Yang Anda perlu ubah yaitu cuma satu standar peran. Dan secara otomatis seluruh tanda kutip koki di semua lini bisnis Anda di sini akan memasak dengan resep baru di hari yang sama. Nah, ini yang saya sebut sebagai remote control management. Jadi di sini HR holding tidak lagi pusing yang namanya ngurusin admin mikro, ya. Di sini Anda cukup melihat dashboardnya secara makro. Bagaimana level akurasi di seluruh grup. Dan sistem ini jadi murah karena apa? Karena datanya ramping. Audit juga jadi cepat karena apa? Karena metriknya standar. Jadi pilihannya kembali ke Anda. Mau tetap jadi HR yang sibuk memadamkan api karena misalnya komplain KPI-nya yang dianggap tidak adil atau tidak fair, atau menjadi HR strategis ya yang memastikan bahwa setiap dapur di lini bisnis Anda berjalan seperti mesin yang terkalibrasi. Dan sekarang saya bicara khusus untuk Anda yang duduk di kursi direksi, para owner, dan Anda sebagai Chief HR di level holding.
Pertanyaan besarnya adalah bagaimana menyelaraskan target antara kantor pusat dengan lini bisnis yang sesungguhnya karakternya berbeda-beda. Maka di sini jawabannya bukan hanya dengan cara melototin satu persatu kerjaan ribuan karyawan Anda di sini, ya. Dan menurut saya itu bukan manajemen, tapi itu adalah micromanaging yang mahal buat bisnis Anda. Anda bisa gunakan strategic cascading. Di level holding, seorang head HR tidak perlu, bahkan menurut saya tidak boleh tahu berapa kali staf admin di unit bisnis logistik telat masuk kantor. Tidak relevan dengan bisnis Anda. Kenapa? Karena itu tugas HR manager di unit tersebut. Dan tugas Anda di level holding sebenarnya adalah memastikan satu angka keramat, yaitu Human Capital ROI. Dan di sini, menurut saya CEO Anda akan jatuh cinta dengan matriks ini. Logikanya begini, jika grup korporasi Anda misalnya mengeluarkan biaya 100 miliar untuk gaji dan tunjangan di tahun ini, ya, berapa triliun revenue atau profit yang berhasil dihasilkan oleh orang-orang tersebut. Nah, inilah yang disebut matriks efektivitas human capital. Jadi jika angka human capital ROI-nya grup Anda turun, Anda tidak perlu lagi panik untuk memarahi semua orang. Anda di sini cukup melihat dashboard Anda dan mulai melakukan yang namanya drill down atau unit bisnis mana sih yang sebenarnya produktivitasnya lagi menurun atau anjlok. Apakah misalnya di unit agribisnis, atau misalnya di unit manufaktur, atau mungkin di jasa. Dan disitulah Anda melakukan yang disebut intervensi strategis. Nah, inilah perbedaan antara manajemen berbasis asumsi dengan manajemen berbasis data. Banyak perusahaan merasa performanya baik ya hanya karena karyawannya dalam tanda kutip kelihatan sibuk atau rajin mengisi formulir KPI. Padahal kesibukan tanpa hasil adalah sebuah pemborosan di dalam organisasi. Di level holding, Anda di sini harus berhenti melihat kerajinan dan mulai melihat kontribusi finansial. Jadi jangan biarkan tim HR Anda di sini terjebak menjadi polisi absensi. Itu tidak relevan. Tapi transformasikan mereka menjadi business analyst. Ingatlah bahwa di hadapan investor dan pemegang saham, di sini yang dihitung bukan seberapa banyak sih KPI yang Anda buat, bukan itu. Tapi seberapa besar nilai yang dihasilkan dari setiap rupiah yang Anda investasikan kepada manusia yang ada di dalam organisasi Anda. Jadi jika Anda belum punya angka human capital ROI ini di meja kerja Anda besok pagi, maka sebenarnya menurut saya Anda sedang menjalankan organisasi dengan mata tertutup. Jadi apa langkah aksi Anda besok pagi? Yang pertama, kumpulkan semua daftar KPI. Buang tuh KPI yang sifatnya hanya rutinitas harian dan sisakan maksimal 5 yang paling berdampak kepada profit atau efisiensi organisasi Anda. Lalu yang kedua, kelompokkan karyawan berdasarkan perannya, bukan namanya. Standarisasi metriknya. Lalu kemudian yang ketiga, Anda presentasikan ke CFO Anda. Tunjukkan bahwa dengan cara ini maka biaya admin turun 30%, tapi akurasinya menjadi naik 100%. Berhentilah jadi polisi administratif dan jadilah seorang strategic partner. Saya Christine Manopo dari dunia SDM, dan kalau Anda merasa sharing saya kali ini terlalu pedas, tanda kutip,
Mungkin bisa jadi itu karena perusahaan Anda saat ini sedang membutuhkan sebuah perubahan. Klik link di deskripsi untuk template role based KPI yang sudah saya siapkan. Sampai jumpa di sharing saya berikutnya.